Kemampuan banteng ini menyaingi Raja Iblis. Ia melangkah lebih mantap di air daripada di darat, dan mahir mengendalikan angin dan guntur, mencapai kecepatan yang luar biasa. Dengan kecepatan ini, ia dapat dengan mudah menempuh jarak 3.000 mil sehari. Bashan Jiji melirik gulungan-gulungan yang dipilih Qin Mu dan Ling Yuxiu, dan gulungan yang diserahkan Qin Mu terasa sakit kepala. Pilihan Ling Yuxiu mencakup ilmu pedang, atau mungkin sihir. Pilihan Qin Mu, selain teknik pedang matahari terbenam, relatif standar, tetapi dua lainnya benar-benar membuatnya bingung. Salah satu dari dua artikel ini disebut bimbingan penarik jiwa, dan yang lainnya disebut jimat dan perintah untuk memanggil hantu dan mengirim dewa. Setiap ilmu pedang dan mantra sihir memiliki teknik dasar yang harus diikuti. Seperti kata pepatah, seseorang dapat menarik kesimpulan dari satu contoh dan menerapkannya pada contoh lain. Dengan pengetahuan Bashan Jijiu yang mendalam, ia dapat membimbing mereka. Satu-satunya perbedaan adalah kedua jilid yang dipilih Qin Mu tidak populer. Biasanya, bahkan jika Bashan Jijiu memasuki menara Tianlu, ia hanya akan melirik mantra-mantra yang tidak populer ini lalu mengesampingkannya, mengabaikannya sepenuhnya. Memintanya untuk menjelaskannya saja sudah terlalu berlebihan. Bagi seseorang di levelnya, jimat penarik jiwa dan pemanggil hantu tidak cukup kuat, dan tidak ada yang menarik perhatian dari keduanya. Ia benar-benar tidak tahu apa niat Qin Mu memilih kedua mantra ini. Bashan Jiji duduk di punggung seekor lembu dan melemparkan dua jilid kitab suci kepada Qin Mu, memintanya untuk mempelajarinya sendiri, dan kemudian menjelaskan kepada Ling Yuxiu kitab suci yang dibawanya dari menara Tianlu. Ling Yuxiu adalah anggota keluarga kerajaan, jadi dia bisa memasuki lantai 2 menara Tianlu. Kali ini, dia mengeluarkan sebuah buku sihir Tao yang mendalam yang disebut King Qiao Leiyin. Nama ini sendiri jauh lebih autentik daripada jimat pemandu jiwa dan pemanggil hantu yang ditemukan Qin Mu. Metode petir Tao ortodoks memang pantas. Bashan Jijiu juga mampu menjelaskannya dengan jelas dan logis. Banyak poin yang sulit dipahami tiba-tiba dipahami oleh Ling Yuxiu setelah bimbingannya. Qin Mu juga mendengarkan dengan penuh perhatian, dan tiba-tiba terlintas dalam benaknya bahwa King Qiao Thunder Attraction dapat digunakan bersama dengan 8 gaya suara guntur, mungkin menghasilkan kekuatan yang tak terduga. Pikirannya melayang, dan ia tidak mendengar apa yang dikatakan Bashan Jijiu selanjutnya. Ia hanya asyik dengan perhitungannya sendiri. Ling Yuxiu berkonsultasi dengan Bashan Jijiu tentang beberapa teka-teki, lalu segera mulai bereksperimen. Ia merapal serangkaian mantra, dan tiba-tiba terdengar petir di langit cerah, dan suara retakan menghantam permukaan sungai, menerbangkan beberapa ikan sungai yang sepanjang 3 meter. Ling Yuxiu terkejut dan senang, dan sangat puas. Bashan Jiji menggelengkan kepalanya dan berkata, "Putri, fondasimu terlalu lemah. Kau belum melatih keterampilan dasar dengan baik." Kekuatan King Qiao Leiyin bukan hanya itu. Dia menyegel harta karun sucinya sendiri, hanya menyimpan 2 harta karun suci utama, Ling Tai dan Wu Yao, mencapai alam yang sama dengan Ling Yuxiu, lalu mengaktifkan mantra King Qiao Leiyin, menjepit jari tengah dari 10 jarinya, seolah-olah memasukkan benang ke dalam jarum, seolah-olah ada jarum dan benang tak terlihat di depannya, tiba-tiba, kilat dan guntur menyambar permukaan sungai. Petir bergemuruh turun, menyambar kemanapun diarahkan. Sangat dahsyat. Dalam sekejap, puluhan petir berjatuhan. Permukaan sungai berubah menjadi putih, dan ikan-ikan besar yang tertiup angin ada di mana-mana. Ling Yuxiu benar-benar yakin dengan Bashan Jijiu. Jelas Bashan Jijiu juga baru pertama kali berlatih King Qiao Leiyin, tetapi ia sangat terampil saat menggunakannya sehingga sungguh menakjubkan. Bashan Jijiu berkata sambil tersenyum, "Seni bela diri kerajaanmu, seni Kaisar 9 Naga, sangat kuat dan mendominasi. Jika fondasimu cukup kuat, kau bisa menggunakan atraksi guntur langit biru dengan kekuatan yang bahkan lebih besar dariku. Putri ketujuh, aku tidak akan mengajarimu seni bela diri lain akhir-akhir ini. Aku hanya akan membantumu membangun fondasi yang kokoh." Ling Yuxiu dengan cepat menyetujui. Bashan Jijiu sendiri merupakan sosok pemimpin, dengan pengetahuan dan pengalaman yang luas. Selain itu, ia telah mengalami reformasi dari Master Yan Kang. Dalam beberapa tahun terakhir, ia telah memahami keterampilan dan kekuatan supernatural dari berbagai sekte dan keluarga besar di tempat-tempat suci seperti Akademi Taixue.
Fondasinya yang mendalam telah menjadikannya seorang master yang sangat unggul di negara bagian Yankang. King Niu menuju perbatasan, dan di sepanjang jalan, Bashan Jijiu berkhotbah kepada orang banyak, menjelaskan kitab suci yang mereka bawa dari Menara Tianlu. Setelah 2 atau 3 hari, mereka akhirnya tiba di dekat terusan Qingmen. Jalur Qingmen merupakan perbatasan antara negara bagian Yankang dan negara bagian Mandi, dan juga perbatasan antara Daksu dan negara bagian Mandi. Di sini, terdapat jarak lebih dari 100 mil antara jalur Qingmen dan perbatasan kerajaan Mandi. Namun, di tengah 100 mil tersebut, terdapat hutan pegunungan yang panjangnya lebih dari 10 mil. Hutan pegunungan ini membentang dari Daksu dan merupakan wilayah Daksu. Setiap malam, kegelapan menyelimuti dan memisahkan kedua jalur megah tersebut. Daksu menjadi penghalang alami antara kerajaan Mandi dan kerajaan Yankang. Pasukan kedua belah pihak tidak dapat melancarkan serangan mendadak satu sama lain di malam hari dan hanya dapat menyerang di siang hari, sehingga situasi pertempuran menemui jalan buntu. Para prajurit di kedua belah pihak secara kiasan menyebut tanah luas ini, lidah bebek. Qin Mu dan yang lainnya memasuki terusan Qingmen. Bashan Jijiu menyerahkan pas perbatasan kepada para penjaga. Prajurit itu menghitung jumlah orang dan tiba-tiba melihat Qin Mu. Ia terkejut dan berlari menuju kota dengan tergesa-gesa. Semua orang bingung dengan maksudnya, dan Bashan Jiji bertanya dengan bingung, apakah kamu melakukan kejahatan? King Niu menyombongkan diri, ini lebih dari sekadar kejahatan. Tuan, Anda lupa bahwa rekan magang Anda adalah orang buangan dari Daksu. Penjaga perbatasan menerima ramalan suci untuk membunuh siapapun yang berani memasuki Yankang. Saya menduga rekan magang Anda akan dipenggal atau dijual sebagai budak. Bashan Jijiu sedikit mengernyit. Tak lama kemudian, suara benturan baju besi terdengar dari kota, dan sebuah suara berat bertanya, Dokter Ilahi, di mana Dokter Ilahi Qin? Sekelompok ratusan tentara mengawal seorang jenderal tua berambut putih keluar dari perbatasan. Ia memandang semua orang dan bertanya, siapakah tabib ilahi Qin? Qin Mu tersenyum dan berkata, aku di sini. Aku tidak berani menyebut diriku dokter ajaib. Jenderal ini menabrak. Di hadapannya, para prajurit membungkuk satu demi satu. Jenderal tua itu juga berlutut dengan satu kaki, menangkupkan kedua tangannya, dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Ia berkata, obat yang disumbangkan oleh tabib ilahi Qin telah menyelamatkan nyawa banyak prajurit di perbatasan. Saya, Bian, telah diperintahkan untuk menjaga perbatasan dan belum pernah ke ibu kota untuk berterima kasih kepada tabib ilahi Qin. Saya tidak pernah menyangka tabib ilahi Qin akan datang ke sini secara langsung. Terimalah salam saya dan semua prajurit. Qin Mu segera mengangkat tangannya dan berkata, Jenderal, silakan berdiri. Apakah pil pemurni serangga yang murni milikku efektif? Sang jenderal berdiri, rambut putihnya berkibar, lalu mengangguk dan berkata, efektif. Sehebat apapun penyihir agung kerajaan Mandi menggunakan sihirnya, ia tak akan mampu melukai prajurit kita. Semua orang di Qingmen Pass sangat berterima kasih atas kebaikan dokter ajaib ini. Ini serius, ini hanya usaha kecil. Qin Mu tersenyum dan berkata, Jenderal Bian, ini Bashan Jijiu dari Akademi Taiku, dan ini putri ketujuh. Bian Zenyun tersenyum dan berkata, aku selalu mendengar nama pendeta kepala Bashan, dan sekarang aku tahu bahwa dia memang luar biasa. Adapun putri ketujuh, wajahnya sedikit muram, dan ia mencibir, Putri, kenapa kau datang ke tempat terpencil seperti ini sepertiku? Kalau ada yang salah, siapa yang akan bertanggung jawab? Bashan Jijiu berkata sambil tersenyum, saya ingin membawa mereka ke sini untuk berlatih. Jenderal Bian, tolong mudahkan saya. Ekspresi Bian Zenyun sedikit melunak, dan ia berkata dengan enggan, demi tabib ilahi, aku akan memberimu waktu istirahat. Apakah kau berencana berlatih di Qingmen Pass kali ini? Bashan Jiji menggelengkan kepalanya, negeri Mandi. Bian Zenyun terkejut dan berteriak, kau akan memasuki kerajaan Mandi. Apa kau mencoba menyelamatkan nyawamu? Kedua negara sedang berperang, dan jika kau menyerbu sekarang, kau pasti akan terbunuh. Lagi pula, kau membawa serta sang putri. Jika ada yang salah, seluruh keluargamu di Akademi Kekaisaran akan dieksekusi. Bashan Jijiu tersenyum dan berkata, denganku di sini, tidak akan ada yang salah. Aku juga punya mata-mata sendiri di negeri Mandi. Bian Zenyun mencibir, kenapa aku harus peduli?
Ini urusan Akademi Taimu. Kalaupun ada yang salah, itu tanggung jawabmu. Dr. Qin, silakan masuk ke ruang pengasingan. Ling Yuxiu khawatir, karena Bashan Jijiu pernah memberitahu mereka bahwa mereka akan pergi ke perbatasan untuk berlatih. Ia pikir mereka hanya akan pergi ke perbatasan, tetapi ia tidak menyangka Bashan Jijiu akan pergi ke kerajaan Mandi. Namun, dia selalu berani dan nekat. Dia pernah mengikuti Qin Fei Yue jauh ke dalam reruntuhan besar. Sekarang ketika dia mendengar bahwa mereka akan pergi ke kerajaan Mandi, dia merasa sedikit khawatir, tetapi lebih bersemangat. Malam harinya, sebuah perjamuan besar diadakan di kediaman Sang Jenderal. Bian Zhenyun memimpin para prajurit untuk mengundang Qin Mu ke perjamuan tersebut. Bashan Jijiu dan yang lainnya juga diundang, tetapi mereka hanya hadir sebagai penengah. Keesokan paginya, Bian Zhenyun mengantar mereka keluar dari bea cukai dan memberi mereka sepiring emas batangan, sambil berkata, kerajaan Mandi tidak menerima koin dafeng, hanya emas. Tabib ajaib, ambillah ini sebagai biaya perjalanan. Qin Mu berterima kasih padanya. Semua orang naik ke punggung lembu, dan lembu hijau itu keluar dari jalur setapak. Mereka melewati daerah lidah bebek Daksu dan tiba di luar tembok besar. Di kejauhan, mereka melihat asap dan debu mengepul. Di tengah asap dan debu, beberapa monster dengan taji tulang di kepala mereka menyerbu ke arah mereka. Di punggung monster-monster itu duduk tentara asing yang tinggi dan tegap, yang berteriak keras, "Ah ah ah." Bashan Jijiu mengangkat kakinya, menginjak kepala besar lembu hijau itu, berdiri di atas dua tanduk lembu hijau itu dengan kedua kakinya, dan tiba-tiba menarik terbuka mantel bulu musangnya. Ketika prajurit alien yang menyerbu melihat tato di dadanya, ia segera menghentikan binatang aneh itu di selangkangannya, duduk di punggung binatang itu dan memberi hormat, lalu memutar kepala binatang itu dan meraung pergi. Bashan Jijiu menutup pakaiannya dan turun dari kepala lembu. Qin Mu dan Ling Yuxiu sedikit bingung. Mereka tidak tahu mengapa orang-orang barbar ini memberi hormat kepadanya. Ketika mereka melihatnya, ketika mereka tiba di perbatasan kerajaan Mandi, terdapat sebuah kota tinggi dengan pertahanan yang sangat ketat. Bashan Jijiu memimpin semua orang ke gerbang, dan gerbang kota pun terbuka. Banyak prajurit barbar berbaris di kedua sisi, dengan hormat menyambut mereka masuk ke gerbang. Keduanya bahkan makin bingung. Pada saat ini, seorang jenderal penjaga perbatasan kerajaan Mandi datang dan tertawa, "Wu Han yang tak tertandingi, Raja Padang Rumput kita, sudah lama sejak terakhir kali aku melihatmu. Sejak kau menjadi pejabat kerajaan Yankang, reputasi Wu Han menjadi tercoreng." Bashan Jiji tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Aku sendiri bukan dari Padang Rumput. Aku baru saja mengalahkan prajuritmu di Padang Rumput dan kau beri gelar Wu Han." "Wu Han?" Qin Mu dan yang lainnya saling berpandangan dengan bingung. Hulinger bertanya dengan bingung, "Jijiu, tato apa itu di dadamu? Kenapa mereka membungkuk padamu saat melihatmu?" Bashan Jiji membuka dadanya dan berkata sambil tersenyum, "Lihat." Qin Mu menoleh dan melihat kepala aneh yang ditutupi taji tulang yang disulam di dadanya. "Ini tato Han dari kerajaan Mandi. Tato ini diberkati oleh Wu Zun dari Tanah Suci Mandi. Tidak semua orang memilikinya." Bashan Jijiu menutup pakaiannya dan berkata, "Awalnya aku adalah Han dari kerajaan Mandi. Ketika aku berkelana dengan mentorku, aku tiba di kerajaan Mandi. Kudengar orang Mandi sangat menghargai seni bela diri, jadi aku bertarung melawan orang-orang kuat di padang rumput dan tak pernah kalah. Karena itulah aku dihormati sebagai Wu Han. Wu Han berarti kaisar bela diri di kerajaan Yankang."